Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فضل طالب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان ينقطع عنه إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه Muslim. Dari hadis di atas, Syekh bin Baz mengambil sebuah penggalannya ini, ilmu yantafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah yang terdapat kandungan keutamaan ilmu. Jika seseorang telah meninggalkan dunia ini, yang dia tinggalkan adalah kitab-kitabnya, murid-murid yang bermanfaat, serta amal-amal yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah, serta pahala yang mengalir secara deras hingga yaumil qiyamah. Wasadaqatin jariyah, yakni sedekah yang pada dasar sudah ada, namun hasil-hasil tersebut yang menjadi hasil yang bermanfaat bagi umat. Ada salah satu syair berbunyi, ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, sedangkan adab tanpa ilmu bagaikan jasad tanpa ruh. Coba kita bayangkan betapa pentingnya bagi kita untuk memantapkan adab kita, mempantaskan adab kita, dan memperbaiki adab-adab kita sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita menggali ilmu lebih jauh. Adab qabla ilm, adab-adab dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, kita harus mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jika talibul ilm, seseorang hamba, meniatkan untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala dan menjadikan dia sebagai orang yang sedang berjihad di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk agamanya. Karena jihad tidak hanya sebuah perang, namun jihad juga bisa dikatakan sebagai menuntut ilmu. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha tanpa doa maka akan menjadi hasil yang sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Allah dekat terhadap hamba-hambanya. Dan apapun yang hambanya minta, Allah akan kabulkan. Baik dalam waktu sekarang maupun di waktu yang telah Allah tetapkan. Adab yang ketiga, yakni kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kita harus memiliki rasa haus akan ilmu. Talibul ilm wa talibud dunya. Kita harus memperbaiki dan meluruskan niat kita
agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita gali, yang kita peroleh menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Yang keempat, yakni kita harus membersihkan diri kita dan menjauhkan hal-hal yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertakwa kepada Allah, taqarruba ila Allah, dan kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, agar ilmu tersebut menjadi ilmu yang Allah berkahin dan ilmu yang melengket terhadap diri kita dalam jangka waktu yang sangat lama hingga kita berpaling, hingga kita berpulang ke rahimah, hingga kita berpulang ke Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak boleh sombong. Seperti Syekh Albani pernah dalam suatu acara, Syekh Albani rahimahullah. Namun pada acara tersebut salah satu host sedang memuji Syekh Albani. Namun Syekh Albani beliau berkata bahwa aku hanyalah penuntut ilmu. Coba kita bayangkan, seorang ulama yang besar menganggap dirinya hanyalah talibul ilm. Bagaimana dengan kita yang ilmu kita masih kurang, ilmu kita yang belum mantap, bahkan belum bisa bermanfaat bagi banyak orang, tapi banyak yang sombong, banyak yang menyepelekan orang. Dan itu adalah sifat dan hal-hal yang harus kita hindari, karena ciri ataupun indikator ilmu yang bermanfaat adalah kita seuzon terhadap diri kita, namun seuzon yang bermakna positif, dan juga kita memiliki sebuah husnuzon, pemikiran yang baik sangka terhadap orang lain dan tidak menyepelekan orang lain, dan selalu mengintrospeksi diri kita dan juga mengevaluasi di setiap waktunya terhadap apa yang telah kita peroleh, agar kita tidak menjadi manusia dan hamba yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap hamba-hamba lainnya. Dan kita harus memiliki adab yang baik terhadap guru kita, karena guru adalah orang yang paling penting dalam hidup kita, dalam berbagi ilmu, dalam mengajarkan ilmu kepada kita. Dan juga qaidul ilm bila kita, yang terakhir, kita harus mengikat ilmu itu dengan menulis. Karena jika kita mempelajari suatu ilmu, suatu pengetahuan tanpa adanya tulisan, tanpa adanya catatan, maka ilmu itu mungkin akan bertahan dalam waktu sehari atau 2 hari, namun tidak akan bertahan dalam waktu dan jangka yang panjang, dan dia akan menjadi ilmu yang menguap dan ilmu yang sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Dan sebagai mahasiswa tentunya kita harus memperhatikan adab-adab dari kelima adab tersebut, agar kita bisa menjadi mahasiswa yang memiliki nilai-nilai Islam yang baik terhadap pemahaman dunia maupun terhadap pemahaman agama. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah, dan berguna bagi diri kita pribadi dan juga lingkungan sekitar kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.